Halo sedulur, selamat datang di Desa Wisata Peniron. Desa Peniron merupakan salah satu desa di Kecamatan Pejaguan, Kabupaten Kebumen. Wilayahnya terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi dengan ketinggian wilayah antara 60-400 meter di atas permukaan air laut. Di bagian tengah berupa dataran rendah bergelombang dengan aliran Sungai Cungkup yang berhulu di Bukit Paduraksa. Dataran rendah tersebut hingga ke bantaran Sungai Lukulo yang merupakan sungai utama yang melintasi bagian timur Desa Peniron atau sering disebut dengan Kali Gede. Dataran tinggi berada di sebelah utara yang merupakan perbukitan Brujul sampai dengan Paduraksa dengan puncaknya yaitu Bukit Brujul, Bukit Tugel, dan Bukit Gandong. Sungai-sungai yang berhulu di dataran tinggi ini adalah Sungai Cungkup, Sungai Kali Suci, Sungai Kali Keji, Sungai Kali Sana, Sungai Kalipoh, dan Sungai Kali Pancur. Sedangkan di sebelah selatan terdapat pegunungan perbukitan Peranji dengan sungai-sungai yang mengalir, di antaranya Sungai Kelantang, Sungai Sibangau, dan Sungai Kembang. Sejarah singkat Desa Peniron. Desa Peniron pada masa lampau adalah sebuah belantara hutan lembah Sungai Lukulo. Konon yang membuka hutan dan menjadikan daerah pemukiman adalah seorang ulama atau kesatria yang bernama Eyang Rohmanuddin alias Mbah Kuwu. Sayangnya, sampai akhir hayatnya Eyang Rohmanuddin tidak mempunyai keturunan. Jasadnya dimakamkan di Kompleks Pemakaman Umum Istana Gede yang terletak di Dukuh Kerajaan Peniron. Di kompleks pemakaman umum tersebut juga disemayamkan tokoh-tokoh Peniron yaitu seperti Mbah Kali Pancur, Mbah Uda Diwangsa, dan Mbah Samikarya. Kisah berdirinya Desa Peniron tidak terlepas dari sejarah berdirinya Kebumen atau disebut pula dengan Kebumian atau Kabumian. Ki Bumi, seorang senopati dari Mataram, adalah pendiri desa di sekitar lembah Sungai Lukulo tersebut. Selanjutnya, nama desa itu dinamai sama dengan nama pembuka lahan yaitu Ki Bumian atau Kebumian atau sekarang menjadi Kebumen. Seorang pengikutnya yaitu Ki Badrayuda tinggal di Desa Peniron. Di samping dia, sejarah juga mencatat pejuang-pejuang yang lainnya seperti Eyang Kuntiri, Eyang Ragil, Eyang Nayawedana, sang penakluk jin yang membuka hutan menjadi daerah Kebo Kuning, serta Eyang Drapaita alias Mbah Kali Pancur dengan menancapkan keris dan keluar air sehingga daerah Kali Pancur terdapat mata air yang tak pernah kering. Beberapa pejuang Desa Peniron lainnya adalah Eyang Canakrom dan Eyang Gunawijaya atau Eyang Astaguna atau Mbah Watu Pecah, seorang empu yang selalu mandi menggunakan api. Dari sisi pemerintahan, Peniron pertama kali dipimpin oleh Ki Uda Diwangsa
Konon dia memimpin Peniron jauh sebelum tahun 1900-an. Makam beliau juga ada di Istana Gede. Selanjutnya, Peniron dipimpin oleh Ki Ranareja yang disebut-sebut sebagai Demang pertama, salah satu tokoh nasional yang merupakan garis keturunan dari beliau adalah Edi Nalapraya, seorang jenderal yang dulu pernah memimpin IPSI. Atas kepedulian Edi Nalapraya, kompleks pemakaman Trah Ranareja kini telah dibangun dengan bagus dan rapi. Setelah Ki Ranareja, pemimpin ketiga Desa Peniron adalah Eyang Tirta Wijaya yang tinggal di Bulugantung. Eyang Tirta Wijaya dimakamkan di pemakaman Bulugantung. Setelah Eyang Tirta Wijaya, kepemimpinan Desa Peniron diteruskan oleh putra beliau yaitu Eyang Ketiwijaya atau Kusen. Makam Eyang Ketiwijaya ada di Bulugantung. Pemimpin kelima adalah Samikarya. Masa pemerintahannya setelah kemerdekaan Indonesia 1945. Pada masa itu Peniron adalah daerah gelondongan, yaitu sebuah desa koordinator bagi desa-desa sekitarnya. Sehingga kepala desa waktu itu lebih dikenal sebagai gelondong. Pada masa itu tidak ada batasan masa jabatan dan beliau menjabat menjadi kepala desa hingga tahun 1984. Pemimpin Desa Peniron yang keenam adalah Haji Nur Sodik yang memimpin Desa Peniron selama 16 tahun dari 1986 sampai 2002. Selanjutnya Desa Peniron dipimpin oleh Bapak Triyono Adi yang menjabat sebagai kepala desa selama 2 periode yaitu 2002 sampai 2013. Periode selanjutnya Desa Peniron dipimpin oleh Bapak Mustaqim Sarjana Pendidikan Islam dari 2013 sampai 2019 dan tahun 2019 sampai sekarang Desa Peniron dipimpin kembali oleh Bapak Triyono Adi. Visi dan misi Desa Peniron. Untuk visinya yaitu terwujudnya Desa Peniron yang sehat, aman, nyaman serta pemerintahan yang terbuka, transparan dan akuntabel, pelayanan yang maksimal, sarana dan prasarana yang memadai, kehidupan masyarakat yang layak, sejahtera, berdaulat, dan bermartabat. Untuk misinya, yang saya tahu ada 8 misi, yaitu yang pertama, mewujudkan keamanan dan ketertiban lingkungan desa. Yang kedua, meningkatkan kesehatan masyarakat serta mengusahakan jaminan masyarakat melalui program kesehatan. Yang ketiga, mewujudkan dan meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik, amanah dan transparan dan akuntabel. Yang keempat, memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan mewujudkan dan meningkatkan usaha kecil dan menengah melalui badan usaha milik desa dan program lain untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa. Yang keenam, meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur desa untuk menunjang sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, olahraga, dan kebudayaan. Yang ketujuh, meningkatkan kehidupan yang harmonis, toleran, saling menghormati dalam kehidupan berbudaya, dan beragama dengan tetap menjunjung tinggi adat istiadat desa. Yang terakhir, yang kedelapan, mengedepankan musyawarah dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pemerintahan maupun dalam masyarakat.
bilang bahwa pada siang hari ini, pagi hari ini bisa hadir datang ke lokasi, kembalikan ke masing-masing pengelola bangunan. Nah, organisasi itu masih hidup dan tetap dinas, dan kami telah memberikan meneruskan KTP kelapa dan yang masih tetap. Nah, KTP ini yang Bapak lihat 5 orang. Dan pengelolaannya masih teman lama. Dan final artinya masih harus itu sampai administrasi atau kalau ini maaf masih sangat kita pemerintah kita dan kembali panggil juga dan diulang untuk
Komunikasi Kabupaten Kebumen yang siang hari ini berkenan hadir, yang saya hormati Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Marilah kita pertama-tama panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana sudah memberikan rahmat serta hidayah kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di rumah balai desa Panelon ini dalam rangka pelatihan pengelolaan destinasi wisata. Mudah-mudahan perkumpulan kita, silaturahmi kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati kepada para dinas wisata Kabupaten Kebumen atau yang mewakili Ibu Camat